Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Bisa angkat tangan Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Saya melihat tangan yang terangkat ini menandakan sukacita besar. Saat ini boleh kita nikmati bersama-sama. Amin. Apapun yang kita bawa, kita mau taruh di bawah kaki Tuhan. Kita mau nikmati hadiratnya tercurah bagi kita pada pagi hari ini. Haleluya. Saya mau undang Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau bersukacita bersama-sama. Kita mau imani bahwa Roh Kudus tercurah di tempat ini bagi kita. Amin. Amin. Haleluya. Katakan Roh Kudus tercurah. Haleluya. Kami menikmati hadirat-Mu Tuhan. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapan yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Katakan hari ini Tuhan, hari inilah harinya Tuhan. Saat pembalasan tiba, belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia. Hei, anggur baru tercurah memenuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah merapikan Tuhan kuasanya. Mari lebih lagi pujikan pujian ini, imani pujian ini. Kami mau nikmati Tuhan hadirat-Mu. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan. Hari inilah harinya Tuhan. Saat pembebasan tiba, nah dibangkitkan sorak-sorai bagi Dia. Hei, anggur baru tercurah dengan sukacita. Minyak baru tercurah, umatnya nyata kuasanya. Saya mau ajak Bapak Ibu Saudara, saya minta tolong grup A sama grup B bisa menghadap ke belakang. Kemudian nanti kita mau sebentar, kita mau angkat tangan kanan kita dulu. Coba angkat tangannya, saya minta angkat tangannya, tangan kanan. Ya, terus tambah tangan kirinya. Sekarang yang A dan B menghadap ke belakang. Coba A dan B menghadap ke belakang. Kita mau saling memberkati Bapak Ibu. Lemparkan berkat buat saudara-saudara kita ya. Haleluya, amin. Anggur baru tercurah, amin Tuhan. Kami mau memberkati saudara-saudara kami. Lebih lagi, minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuatannya. Lebih lagi, anggur baru tercurah, umatnya dengan suka.
luar biasa. Kita boleh saling memberkati pagi hari ini. Amin. Kita mau lebih lagi. Ya Tuhan, pagi ini aku hendak bernyanyi bagi Engkau. Aku hendak bermazmur bagi Engkau Tuhan. Selama kami masih hidup, selama kami bernafas Tuhan, kami mau bermazmur bagi Engkau, memberi yang terbaik bagi Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari berikan yang terbaik bagi Tuhan. Katakan, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu. Aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang mengagumkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Lebih dalam lagi pujikan pujian ini. Mari jemaat. Aku hendak bagimu selama ku hidup Tuhan. Selama kami masih diberi kesempatan, kami mau bermazmur bagimu Tuhan. Selagi ku ada. Yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manisnya kau dengar. Amin. Manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Pagi hari ini Tuhan, kami mau bermazmur bagimu. Kami mau menyembah Engkau Tuhan. Kami mau berikan yang terbaik bagi Engkau Tuhan. Kami mau angkat hati kami bagimu Tuhan. Haleluya.
hatimu pagi hari ini kepadanya. Pujarkan terang Haleluya. Biarlah manis kau dengar Tuhan. Manis kau dengar Tuhan. Dan hatiku bersuka. Dan hatiku bersuka. Dan hatiku bersuka. Karenamu, haleluya. Hanya karenamu Tuhan, hanya karenamu Tuhan, kami mau bersuka, kami mau bermakmur, kami mau menyembahmu. Haleluya. Puji, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan. Saat ini kami berikan yang terbaik bagimu Tuhan. Setiap pujian dan penyembahan yang keluar dari mulut kami, dari dasar hati kami ini Tuhan, kami berikan yang terbaik hanya bagi Engkau. Karena Engkau lah yang layak kami agungkan dan kami tinggikan. Segenap hati kami, segenap jiwa kami, yang terbaik bagimu. Ku beri yang terbaik bagimu. Ku relakan segalanya, yang terbaik bagimu. Segenap
jiwaku. Ku beri yang terbaik bagimu. Segalanya yang terbaik bagimu. Sepertiku dan segenap jiwaku. Ku beri yang terbaik bagimu. Relakan segalanya yang terbaik bagimu. Segenap hatiku dan segenap jiwaku. Segenap hatiku dan segenap jiwaku. Kami sungguh memuji Engkau Tuhan untuk kebaikan Tuhan ke dalam hidup kami. Jika kami pada saat ini dalam keadaan baik bisa beribadah bersama-sama dengan saudara seiman ini karena anugerah Tuhan yang Tuhan nyatakan kepada kami. Bapa di sorga, saat ini kami ingin duduk diam mendengarkan Tuhan berbicara kepada kami. Engkau buka hati kami terhadap firman Tuhan dan Kau mengurapi hamba-Mu ini untuk menyampaikan isi hati Tuhan pada saat ini. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara. Shalom. Ya, puji Tuhan saudara, pada saat pagi ini menjelang siang saudara ya, kita bisa berkumpul untuk kita berbakti bersama-sama menikmati firman Tuhan. Hari ini saya ingin bicara tentang jemaat Tiatira. Ini adalah jemaat yang keempat saudara ya, jemaat Tiatira. Mari kita lihat Wahyu pasal 2 18 sampai dengan 24. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Tiatira, inilah firman Allah yang matanya bagaikan nyala api dan kakinya bagaikan tembaga. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik kasihmu maupun imanmu, baik pelayananmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa pekerjaanmu yang terakhir lebih banyak daripada yang pertama. Tetapi aku mencela engkau karena engkau membiarkan wanita Isabel yang menyebut dirinya nabiah mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku supaya berbuat zina dan makan persembahan-persembahan berhala. Sampai situ dulu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ada dua perkara besar yang Tuhan tuliskan kepada jemaat Tiatira. Yang pertama itu di ayat 19, itu adalah Tuhan memuji. Ya, dikatakan bahwa aku tahu segala pekerjaanmu, baik kasihmu maupun imanmu, baik pelayananmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa pekerjaanmu yang terakhir lebih banyak daripada yang pertama. Ini dipuji saudara ya. Artinya pekerjaannya semakin hari semakin baik, semakin banyak menebar kasih, menebar kebaikan, semakin hari semakin banyak. Tetapi kalau saudara perhatikan di ayat 20, di situ dikatakan tetapi aku mencela engkau, katanya ya. Jadi yang ayat 19 itu dipuji, ayat 20 mencela. Karena engkau membiarkan wanita Isabel yang menyebut dirinya nabiah mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku supaya berbuat zina dan menyembah berhala ya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada dua perkara ini nanti yang akan kita bahas, dan khususnya nanti kita akan bicara tentang berhala-berhala. Karena Isabel itu adalah satu tokoh di mana membawa orang Israel menjadi penyembah-penyembah berhala ya. Silakan dilanjutkan pembacaannya.
Dan aku telah memberikan dia waktu untuk bertobat, tetapi ia tidak mau bertobat dari zinahnya. Lihatlah, aku akan melemparkan dia ke atas ranjang orang sakit, dan mereka yang berbuat zina dengan dia akan kulemparkan ke dalam kesukaran besar, jika mereka tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan perempuan itu. Dan anak-anaknya akan kumatikan, dan semua jemaat akan mengetahui bahwa akulah yang menguji batin dan hati orang, dan bahwa aku akan membalaskan kepada kamu setiap orang menurut perbuatannya. Tetapi kepada kamu, yaitu orang-orang lain di Tiatira yang tidak mengikuti ajaran itu dan yang tidak menyelidiki apa yang mereka sebut seluk-beluk iblis, kepada kamu aku berkata, aku tidak mau menanggungkan beban lain kepadamu. Ya, terima kasih. Kemudian saudara, kalau kita melihat ayat 21 dan selanjutnya, itu adalah penghukuman bagi orang-orang yang tidak mau bertobat. Ya saudara, di situ dikatakan aku akan melemparkan ke ranjang orang sakit bagi mereka yang nggak mau bertobat, saudara. Kemudian anak-anak mereka akan mati, saudara, di situ. Tetapi ayat 24 itu dikatakan, tetapi kepada kamu, yaitu orang-orang lain di Tiatira yang tidak mengikuti ajaran itu. Nah, berarti jemaat Tiatira itu ada yang mengikuti ajaran dari Isabel tersebut, tetapi ada yang tidak. Oke. Jadi demikian Bapak Ibu garis besar dari jemaat Tiatira, ya. Garis besarnya demikian. Saya akan membahas secara satu persatu. Yang pertama, kita lihat karakteristik jemaat Tiatira. Yang pertama, jemaat di Tiatira merupakan jemaat yang cukup baik. Nah, seperti yang kita baca tadi, bahwa Tuhan bilang, aku tahu pekerjaanmu, kasihmu. Mereka saling mengasihi, saudara, satu dengan yang lain, saling menolong. Di dalam jemaat itu mereka saling mengasihi. Kepada orang-orang yang baru bertobat, mereka mengasihi. Pada orang-orang yang mau dijangkau, mereka mengasihi, saudara. Imanmu, katanya, ya, imannya hebat, saudara, jemaat di Tiatira ini. Kemudian dikatakan baik pelayananmu maupun ketekunanmu. Jadi mereka punya pelayanan yang cukup baik, saudara, dan itu dipuji oleh Tuhan, saudara, karena pelayanannya, ketekunannya, mungkin doanya, saudara, ya. Aku tahu bahwa pekerjaanmu yang terakhir lebih banyak daripada yang pertama. Kalau yang terakhir lebih banyak, berarti semakin hari semakin banyak pekerjaan yang dilakukan, pelayanan yang dilakukan, semakin hari semakin baik, saudara. Nah, jadi bagian pertama ini, saudara, kita melihat bahwa Tuhan memuji jemaat yang ada di Tiatira karena pekerjaannya, ya. Kemudian hal yang kedua, saudara, ada nabiah bernama Isabel yang menyesatkan, ya. Jangan Isabel gitu, ya, saudara. Gampang kali ngingetnya, ya. Sebel itu, ya. Nabiah itu perempuan, berarti kalau nabi laki, kalau perempuan nabiah, saudara, ya. Bernama Isabel, ya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam ayat 20 tadi sudah kita baca, saudara, dikatakan demikian, tetapi aku mencela engkau karena engkau membiarkan wanita Isabel yang menyebut dirinya nabiah mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku supaya berbuat zina dan makan persembahan-persembahan berhala. Saudara, perempuan ini menyebut dirinya nabiah, berarti dia menyebut dirinya nabiah, enggak diangkat, dia ngangkat diri sendiri, saudara, ya. Tetapi saudara, rupanya karena dia mempunyai suatu karisma, ya, orang ini, saudara, perempuan ini mempunyai karisma, makanya pengajarannya didengarkan oleh beberapa orang di gereja itu, di jemaat Tiatira itu, saudara. Mungkin dia punya, ya, karisma, otoritas, ya, saudara, sehingga orang-orang mendengarkan perkataannya ini. Wah, ini bahaya, saudara, ya. Kalau saudara perhatikan beberapa waktu yang lalu khotbah saya tentang jemaat di Efesus, itu ada rasul palsu, betul ya, saudara? Masih ingat? Ada rasul palsu. Kalau di sini, saudara, ada nabi palsu, saudara, ya. Isabel ini nabi palsu, saudara. Kalau saudara perhatikan juga,
di jemaat Pergamus ada juga siapa saudara? Bileam. Ingat minggu lalu saudara. Jadi kalau saudara perhatikan jemaat mula-mula ini, rupanya banyak saudara orang-orang yang mau membelokkan ajaran yang murni, membelokkan ajaran yang asli dari Tuhan supaya tidak lurus, tidak murni. Ada rasul palsu. Di Pergamus ada Bileam dan Nikolaus, saudara. Kemudian di Tiatira ini ada Nabiah Isabel. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, Isabel ini bukan nama sebenarnya. Ya, sama seperti jemaat yang di Pergamus. Itu dikatakan ajaran Bileam. Jadi ajarannya Bileam sama seperti di jemaat Tiatira. Nabiah Isabel ini namanya bukan Isabel, saudara. Isabel ini berasal dari perjanjian lama, saudara. Jadi kalau saudara melihat di dalam kitab 1 Raja-Raja 16 ya, bahwa Raja Israel, tadi pagi saya keliru menyebut nama, saudara ya. Saya bilang Yerobiam. Raja Israel itu namanya Ahab, saudara. Itu menikah dengan Isabel. Siapa Isabel itu, saudara? Isabel itu anak Raja Sidon. Sidon itu bukan bagian dari Israel. Sidon itu di luar wilayah Israel. Dan ada raja punya anak namanya Isabel, saudara, menikah dengan Raja Israel. Namanya Ahab, Raja Israelnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Sidon ini penuh dengan penyembahan berhala. Isabel itu adalah satu tokoh yang penyembah berhala, saudara. Setelah dia menikah dengan Raja Ahab, maka Raja Ahab diajak dalam penyembahan berhala. Dan bukan hanya itu, rakyat juga, bangsa Israel diajak dalam penyembahan berhala. Sehingga bangsa itu berdosa di hadapan Tuhan gara-gara satu orang ini yang namanya Isabel ini, saudara. Apa yang dia lakukan? Ada banyak nabi-nabi Tuhan, saudara. Ada 100 orang mau dibunuh sama Isabel, dikejar. Ada satu orang yang menyelamatkan, namanya Obaja, saudara. Obaja ini menyelamatkan 100 nabi Allah, saudara. Disembunyikan 100 nabi Allah, kemudian diberi makan sama Obaja ini, saudara. Dan kemudian kalau saudara ingat, pernah terjadi tantangan di atas gunung. 450 nabi Baal menantang dengan siapa? Elia. Ya, saudara masih ingat itu? 450 nabi Baal. Ini milik siapa? Miliknya Isabel, saudara. Jadi kalau kita bicara soal Isabel, itu bicara soal penyembahan berhala. Nah, itulah yang terjadi di Tiatira, saudara. Di Tiatira itu banyak sekali penyembahan berhala dan sudah masuk ke dalam gereja, masuk di dalam jemaat Tiatira, saudara. Itu sebabnya di situ dikatakan ada Nabiah Isabel. Itu sebenarnya dia mengajak beberapa jemaat kalau bisa semuanya menyembah berhala, gitu saudara ya. Jadi kita melihat di Pergamus ada Bileam yang sama juga, akhirnya bangsa Israel menyembah berhala. Di Tiatira ada ajaran Isabel yang mengajak jemaat di Tiatira untuk menyembah berhala juga ya. Sekarang kita akan belajar sedikit tentang kata Baal. Baal ini adalah berhala yang disembah, saudara ya. Apa makna Baal? Baal itu mempunyai pengertian Tuan, Tuhan, penguasa, ya saudara. Kemudian juga mempunyai satu pengertian dewa kesuburan. Kesuburan ini bukan subur tanah, saudara, tapi manusia, artinya laki-laki dan perempuan, sehingga punya banyak keturunan, gitu ya. Kemudian saudara, disebut juga dewa kemakmuran, dewa kekayaan. Kalau mereka, ini yang mereka percayai, kalau mereka menyembah Baal, maka mereka akan menjadi kaya. Sama seperti kita yang saya katakan kemarin, saudara. Ada orang-orang pergi ke Gunung Kawi. Mau ngapain ke Gunung Kawi? Mencari kekayaan. Ini sebenarnya adalah penyembahan kepada Baal, berhala itu, saudara. Dan banyak orang menjadi kaya karena pekerjaan berhala ini, saudara. Karena setan mampu memberi kekayaan, ya. Kemudian, saudara, disebut juga Baal itu adalah dewa kemenangan dengan gambar megang petir,
Dewa ini digambarkan sebagai seorang yang sedang memegang petir, saudara. Dia disebut dewa kemenangan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi demikian hebatnya dewa Baal ini, sehingga orang-orang pada waktu itu menyembah berhala ini, dewa Baal ini, saudara ya. Dengan kata lain, dia bisa melindungi dari kekacauan, memberikan kemakmuran, memberikan kekayaan. Ini dewa Baal. Itu sebabnya masyarakat di sana menyembah dewa Baal, saudara ya. Nah, itulah sebabnya, saudara, berhala ini menjadi ancaman yang sangat besar bagi jemaat yang ada pada saat itu. Kalau saudara nanti, kalau saya nggak lupa ya saudara, saya akan kasih peta, saudara, bahwa sebenarnya kota-kota yang kita pelajari ini letaknya tidak jauh, hanya bertetangga saja. Khususnya untuk Pergamus dan Tiatira itu dekat, kota bersebelahan begitu. Sehingga peradabannya itu, budayanya itu masih sama, saudara ya. Baik, selanjutnya saudara, kita akan melihat aplikasinya ya. Aplikasinya apa, saudara? Tidak boleh melayani dua tuan. Ini aplikasi yang bisa kita ambil sekarang dari pelajaran jemaat di Tiatira. Allah dan harta kekayaan. Pilih Allah apa pilih mamon, kan gitu. Matius 6 ayat 24. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada mamon. Ya, terima kasih. Di sini ada kata setia, saudara. Arti kata setia itu mengikatkan diri. Tuhan bilang kamu nggak bisa setia sama mamon, juga setia sama Tuhan, nggak bisa. Kalau kamu setia sama satunya, kamu satu mengasihi, kamu akan membenci yang satunya. Orang Kristen nggak bisa setia sama Tuhan, mengasihi Tuhan, tetapi juga mengasihi mamon, nggak bisa, saudara. Jadi Tuhan bilang kalau satu mengasihi, pasti satu dibenci. Kalau kita mengasihi mamon, harta kekayaan, maka kita pasti membenci Tuhan. Walaupun dalam kenyataannya nggak demikian. Banyak orang Kristen mau seimbang. Seimbang itu gini, saudara. Mau mengasihi mamon, tapi mau mengasihi Tuhan. Tuhan bilang nggak bisa kayak gitu. Kalau kamu mengasihi Tuhan, kamu harus membenci mamon. Tapi kalau kamu mengasihi mamon, kamu pasti membenci Tuhan. Nggak bisa ada daerah abu-abu. Kalau mau hitam-hitam, mau putih-putih, nggak bisa abu-abu di tengah. Kalau kita maunya seimbang ya saudara, maunya ya kita juga mengasihi dunia, mengasihi mamon, mengasihi Tuhan ya. Jadi separuh-separuh kasihnya saudara. Tuhan nggak mau seperti itu. Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan nggak mau kita mengikatkan diri dengan mamon atau dengan kekayaan. Ini yang penting. Saudara dan saya butuh kekayaan, uang kita perlu, betul saudara? Tapi kita tidak mengikatkan diri dengan mamon, saudara. Tuhan mau kita mengikatkan diri hanya kepada Dia saja. Tuhan itu yang harus kita taruh di nomor satu di dalam hidup kita. Kemudian bagaimana pandangan kita dengan mamon, kekayaan? Saudara dan saya, kita ini tidak boleh punya obsesi untuk menjadi miliarder. Tapi kalau saudara diberkati oleh Tuhan, itu anugerah. Amin. Kalau saudara diberkati oleh Tuhan, itu anugerah dari Tuhan. Tapi saudara juga harus punya pandangan yang benar, yang tepat terhadap harta. Artinya begini, kalau saudara diberi uang yang banyak, diberkati oleh Tuhan karena saudara tekun, berdoa, kerja keras, maka Tuhan melimpahkan harta yang banyak kepada saudara. Saudara harus berkata sama Tuhan, Tuhan, hartaku yang banyak ini untuk apa? Karena semuanya adalah miliknya Tuhan. Amin, saudara. Kita nggak boleh menabung bagi diri kita sendiri sampai 7 turunan. Kita bilang supaya mereka hidup sampai 7 turunan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan bilang kalau kita mau menyimpan harta kita, simpanlah di sorga. Amin, saudara. Ngengat dan karat tidak akan memakannya, katanya ya saudara. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi kita harus punya pandangan yang tepat kepada harta.
Saudara, obsesi kita bukanlah kekayaan. Orang yang pergi ke Gunung Kawi itu pandangannya kekayaan. Betul apa enggak, saudara? Embuh, pokoknya syaratnya opo saya akan lakukan. Betul enggak, saudara? Walaupun mungkin sana setannya bilang syaratnya tumbalnya anakmu, dia dilakukannya, saudara. Iya kan? Ada yang seperti itu. Saya dengar-dengar begitu ya, saudara ya. Tumbalnya anakmu dilakukan, saudara, demi kekayaan. Obsesinya kekayaan, saudara. Ngeri banget, saudara, berhala ini ya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau saudara perhatikan ayat ini, Tuhan ngomong sama siapa? Orang Yahudi kan, saudara? Betul kan? Tuhan ngomong sama orang Yahudi. Apakah orang Yahudi itu menyembah berhala? Tidak. Tidak, saudara. Orang Yahudi itu tidak menyembah berhala. Dia menyembah Allah, Yahweh, saudara, pada waktu itu. Tetapi kenapa Tuhan berkata seperti itu, saudara? Karena memang banyak orang yang hatinya kepincut sama harta. Sama seperti orang Kristen zaman sekarang. Orang Kristen yang pergi ke gereja, apakah nyembah patung, saudara? Nyembah Baal? Enggak, saudara. Tapi banyak orang Kristen yang hatinya itu ditaruh kepada harta, saudara. Ya, dan inilah Tuhan bilang ini penyembahan berhala. Inilah dosa Isabel itu, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus ngomong itu, saudara, bukan nggak ada dasarnya. Dia ada dasarnya di Hosea 9 ayat 10. Mari kita lihat. Seperti buah-buah anggur di padang gurun, aku mendapati Israel dahulu. Seperti buah sulung sebagai hasil pertama pohon ara, aku melihat nenek moyangmu. Tetapi mereka itu telah pergi kepada Baal Peor dan telah membaktikan diri kepada dewa keaiban, sehingga mereka menjadi kejijikan sama seperti apa yang mereka cintai itu. Sama seperti apa yang mereka cintai. Mereka sudah cinta sama Baal Peor. Baal Peor. Ini loh, saudara, ya. Membaktikan diri ke sana, saudara. Jadi Tuhan tuh ngomong seperti itu di dalam kitab ini, saudara, bukan tanpa dasar, ya. Karena bangsa Israel itu juga sudah hatinya berubah setia dari Tuhan, saudara, ya. Kemudian saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya ingin kita juga membaca di 1 Tesalonika 5 ayat 3. Kita mau lihat bahwa Mamon, Baal itu menawarkan damai dan keamanan loh, saudara. Ya. Satu Tesalonika 5 ayat 3. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan, seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan luput. Semuanya damai dan aman. Saudara, Mamon itu mampu memberikan damai dan aman. Itu yang mereka sembah, saudara. Tetapi semuanya adalah palsu, saudara, ya. Kedamaian sejati hanya dalam Kristus. Percaya, saudara? Kayaknya kurang percaya. Amin sedikit ya. Kedamaian sejati hanya dalam Kristus. Amin, saudara. Karena orang-orang yang menyembah Baal itu berkata begini, saudara. Kalau kamu banyak uang, kamu rasanya aman. Bukankah zaman sekarang juga begitu, saudara? Kalau orang punya banyak duit, mau sekolah di mana aja bisa. Mau buat rumah sebesar apa aja bisa. Mau beli mobil yang semahal apa aja bisa. Betul gak, saudara? Kita rasa kita bisa berbuat banyak, saudara, ya. Bahkan kawin lagi juga bisa. Benar gak, saudara? Begitu kita punya banyak uang kan demikian, saudara, ya. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, uang itu bisa membuat kita berbuat apa saja, saudara. Ya, saudara. Jadi kita merasa oh ada damai kalau ada uang, katanya. Tapi ini kan damai semu, saudara. Tapi Tuhan berkata, saudara, kepada kita bahwa damai yang Tuhan beri itu adalah damai yang dari sorga. Artinya damai sejati.
apapun keadaan kita, saudara, kita dipenuhi dengan damai dari sorga. Apakah kita sakit ataukah kita sehat, tetap ada damai. Kalau orang yang tidak mengenal Tuhan, kalau duit sudah mulai menipis, sudah mulai dak-dikduk, khawatir dan sebagainya, ya kan saudara? Tetapi kita orang yang percaya kepada Tuhan, kita percaya pemeliharaan Tuhan itu luar biasa dalam hidup kita. Amin saudara. Tuhan pelihara kita. Saudara nggak usah khawatir karena Tuhan memelihara kita. Saya akan akhiri dengan satu doktrin, saudara. Ya, doktrin ini disebut dengan doktrin Injil kemakmuran, saudara. Injil kemakmuran. Sebenarnya inilah penyembahan berhala zaman modern ini. Injil kemakmuran. Injil kemakmuran ini sudah lama, saudara, ya. Yaitu berkata begini: kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, maka Dia akan memberikan segalanya kepada kita. Kita akan menjadi kaya raya, sehat badan kita, bahagia keluarga kita, memberikan kesenangan dan sebagainya. Itu Injil kemakmuran. Dan orang senang dengan Injil kemakmuran ini, saudara. Ya, dengar khotbah Injil kemakmuran tuh senang banget, saudara. Ya, baik orang kaya maupun orang miskin senang karena bicaranya selalu berkat Tuhan. Orang Kristen harus kaya raya. Saudara yang dikasih Tuhan, puji Tuhan, banyak ahli teolog yang menentang pengajaran ini, saudara. Ya, banyak teolog yang menentang pengajaran ini karena memang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Artinya begini, saudara. Jadi Kristen enggak semuanya harus kaya raya. Tapi kalau saudara kaya, itu berkat Tuhan. Kalau zaman perjanjian lama, saudara, memang kalau saudara lihat Abraham, Ishak, Yakub, semua kaya. Tapi saudara harus tahu konteksnya pada waktu itu, bahwa orang Israel itu dibuat berbeda dengan bangsa-bangsa lain. Tuhan membuat perbedaan yang nyata dalam hal harta benda, saudara. Zaman dulu, saudara. Sekarang, saudara, kalau kita lihat Paulus itu nggak kaya. Ya, Paulus itu nggak kaya. Jadi nggak cocok kan sama Injil kemakmuran, saudara. Paulus bilang begini: aku tahu apa itu kelaparan, aku tahu apa itu kelimpahan, tahu aku kekurangan, katanya. Aku tahu bagaimana aku nggak makan, kelaparan. Aku tahu aku banyak makan, kenyang. Aku tahu lapar, aku tahu semua, aku tahu. Artinya keadaan Paulus itu apapun sudah pernah dialami oleh dia. Enggak terus kelimpahan terus, saudara. Saudaraku yang dikasih Tuhan, inilah Injil doktrin kemakmuran ini, Injil kemakmuran, ya. Saya pernah baca satu buku, saudara. Dulu saya nggak tahu kalau pendetanya ini penganut dari Injil kemakmuran, saudara. Dia katakan begini dalam buku itu, bahwa kalau kita menjadi miskin, maka artinya kita kena kutuk. Diberi ayat-ayatnya. Saya bilang, oh gitu ya. Oh iya. Tapi kenyataannya kok nggak begitu, saudara. Ya, kenyataannya kok masih banyak orang Kristen yang hidup pas-pasan. Apa semua kena kutuk? Itu pertanyaan hati saya. Ternyata saudara nggak begitu, saudara. Ternyata orang Kristen yang hidup pas-pasan ini ada damai, mengucap syukur, ada sejahtera di dalam hatinya. Berarti harta tidak membuat orang menjadi sejahtera. Betul apa enggak, saudara? Sekalipun kita itu pas-pasan, tetapi ada damai sejahtera di dalam hati kita. Itu yang saya dapati di dalam kehidupan orang Kristen. Amin, saudara. Inilah yang disebut damai sejati. Belum tentu dengan banyaknya harta, tetapi tidak ada Yesus, ada damai. Belum tentu, saudara. Tetapi walaupun kita mungkin pas-pasan, saudara ya, tetapi ada damai yang dari Tuhan, maka ada sukacita dalam hati kita. Amin, saudara. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan memang tidak berjanji saudara jadi kaya raya semuanya. Tapi kalau saudara kaya, itu berkat Tuhan, anugerah. Saudara harus tanya kepada Tuhan, untuk apa berkat ini? Ya, saudara. Tetapi Tuhan berjanji Dia akan mencukupi kebutuhan saudara. Itu sebabnya Dia katakan begini, jangan kamu khawatir apa yang kamu makan, minum, pakai. Itu janji Tuhan. Tuhan berjanji akan memenuhi apa yang menjadi kebutuhan dasar hidup kita. Bukan yang menjadi keinginan kita, saudara. Tetapi Dia akan mencukupi semua yang menjadi kebutuhan dasar kita. Itu sebabnya sampai hari ini kita tetap makan toh, saudara.
Kecuali kita males. Itu lain masalah, saudara. Ya toh, kita malas kerja, berdoa katanya supaya ada beras jatuh dari langit. Nggak mungkin, saudara. Jatuh benar ketimpa kita, mati kita, saudara ya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, harus bekerja, jangan malas. Dan berkat Tuhan yang beri. Amin, saudara. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang terakhir saya mau katakan, Tuhan berkata begini, saudara. Kumpulkanlah hartamu bukan di dunia ini. Ya. Jadi kalau saudara sungguh diberkati oleh Tuhan, berdoalah kepada Tuhan. Tuhan, untuk apa berkat ini? Tapi juga jangan boros. Dapat berkat langsung kasih pelayanan. Saudara tanya dulu sama Tuhan. Haruskah aku memberi ini? Haruskah aku memberi ini? Saudara harus tanya sama Tuhan. Karena yang punya uang Tuhan. Kita pengelola. Paham ya, saudara? Baik, saudaraku yang dikasihi Tuhan, tidak saya panjang lebar firman Tuhan. Tapi firman Tuhan pada saat ini mengajarkan untuk kita cinta Tuhan lebih dari segalanya. Bukan kepada pengajaran Isabel. Ya, pengajaran Isabel mengajarkan untuk cinta kepada kekayaan, saudara. Satu hal. Satu hal yang kurindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Di hadirat-Mu lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau kita pulang dari tempat ini dengan membawa janji Tuhan. Tuhan tidak pernah berjanji selalu baik, tapi Dia berjanji akan memberi kekuatan. Dia juga gak berjanji saudara semua akan kaya raya, enggak. Tapi Dia bilang, jangan kamu khawatir apa yang kamu makan, minum, pakai. Artinya kebutuhan dasar kita Tuhan akan cukupi. Saudara gak perlu khawatir. Kalau hari ini saudara khawatir, kuatkan iman saudara. Pegang firman Tuhan bahwa Allah kita tidak pernah bohong sama sekali. Buktikan bahwa Dia adalah Allah yang patut kita sembah. Nyata bahwa Allah adalah Allah yang hidup, yang menyatakan dirinya dalam hidup kita. Kalau Dia menyatakan hidupnya dalam hidup kita, kita akan semakin hari menjadi orang Kristen yang semakin kuat. Itu sebabnya kuatkan iman saudara hari ini. Pegang firman Tuhan, pegang janji-janjinya bahwa Dia akan mencukupi segala kebutuhan kita. Kita akan berdoa, saudara. Saya minta petugas perjamuan kudus untuk maju ke depan. Sementara Bapak Ibu berdoa, kalau saudara banyak kekhawatiran, bilang sama Tuhan hari ini, Tuhan ampuni saya. Ampuni setiap kekhawatiran yang aku miliki. Aku menguatkan imanku hari ini. Aku percaya bahwa janji-janji Tuhan itu ya dan amin. Berdoa secara pribadi, saudara. Pada saat saudara menerima perjamuan kudus, itu akan mendatangkan berkat bagi saudara.
Mari Pak Agus Sutrisno saya minta untuk berdoa untuk perjamuan kudus. Terima kasih Tuhan pada saat pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan, kami diingatkan dan diteguhkan iman percaya kami kepada Engkau Tuhan. Firman-Mu mengingatkan kami supaya kami tidak mendua hati, tapi kami mengutamakan Engkau Tuhan dan menomorsatukan Engkau Tuhan di dalam kehidupan kami. Pada saat ini Tuhan, kami akan menikmati perjamuan kudus bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Ampuni dosa dan pelanggaran kami, dan layakkan kami untuk seperjamuan dengan Engkau Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut perjamuan kudus saat ini. Haleluya, amin. Hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu.
lebih dalam lagi. Ku rindukan Tuhan lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku cintakan Yesus, ku bisa buka masker kita, kemudian kita angkat roti di tangan kanan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita melakukan perjamuan kudus, makan dan minum tubuh dan darah Kristus, kita menyatu dengan Tuhan. Itu seperti yang dikatakan firman Tuhan, dikatakan bahwa aku di dalam kamu, kamu di dalam aku. Artinya kita di dalam Kristus, Kristus ada di dalam kita. Dan itu Tuhan umpamakan tentang pokok anggur. Tuhan itu pokok anggur dan kita itu carang-carangnya. Ketika carang ini menempel dengan pokok anggur, maka dia akan mendapat suplai makanan dari pokok anggur tersebut. Jika saudara dan saya, jika kita menempel dengan Tuhan, ada di dalam Kristus, dan Kristus ada di dalam kita, maka dalam hidup kita tidak akan kekurangan apapun. Itu sebabnya Tuhan bilang ada damai sejahtera yang sejati dalam hidupmu. Saya akan baca firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan di dalam nama Tuhan Yesus. Makanlah. Angkat cawan di tangan kanan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Kita minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Minumlah. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan, saudara. Haleluya. Sungguh besar anugerah-Mu Tuhan. Kau sangat baik. Terpujilah Tuhan Yesus kekal selama-lamanya. Haleluya. Tuhan, haleluya. Terima kasih, Kau baik Tuhan. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Haleluya.
saudara yang dikasihi Tuhan, bagi masyarakat di Tiatira, mereka menyembah Baal dan mereka mendapatkan kedamaian kalau mereka punya harta yang banyak. Tetapi di dalam Kristus, apapun keadaan kita, ada damai sejati dalam hati kita. Kenapa? Karena damai yang kita miliki itu berasal dari sorga, bukan dari dunia ini. Bukan kalau ada uang ada damai, tidak ada uang kehilangan damai. Kalau kita sehat damai, enggak kita sakit enggak ada damai. Bukan begitu. Damai sejati adalah dalam keadaan apapun yang Tuhan izinkan dalam hidup kita, tetap ada damai sejahtera. Saya minta bapak-bapak ibu yang ada di depan, para pintas ini, tolong ulurkan tangan kepada sidang jemaat. Kita akan memberkati jemaat Tuhan pada saat ini. Jemaat Tuhan terima berkat, terima kedamaian dari Tuhan. Saya akan berdoa untuk saudara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu memelihara hati dan pikiran kita. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kita yang mengasihi kita. Di dalam nama Tuhan Yesus, dalam keadaan apapun juga, sakit atau sehat, banyak uang atau tidak banyak uang, berkat Allah itu tetap ada. Kami percaya damai itu memerintah di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kalaku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalaku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghibur, tidak seorang pun dapat menghibur kita, menolong. Katakan hanya Yesus. Jawaban dari pertama katakan, kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghibur, tidak seorang pun dapat menolong. Katakan hanya Yesus. Hanya Yesus. Amin, amin. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolong. Hanya Yesus, jawaban hidup. Hanya Yesus. Sekali lagi katakan, hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari saudara, tengadahkan tangan kita akan terima berkat dari Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kami dengan berlimpah-limpah.
Kau perluas daerah kami, kiranya tangan-Mu yang kuat menyertai kami dan melindungi kami daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa hidup kami. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pulanglah sekarang dengan membawa berkat yang besar dari Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus yang senantiasa menyertai kita, membimbing kita dan memimpin kita dari kemenangan kepada kemenangan. Mulai saat ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang kembali yang kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami terima seluruh berkat Allah sepanjang minggu ini. Haleluya. Amin. Silakan duduk, saudara. Atas pelayanan Bapak Pendeta pada pagi hari ini, kiranya Tuhan senantiasa memberkati keluarga dan pelayanan Bapak Pendeta. Baik, sebelum kita pulang, kita akan mendengarkan beberapa pengumuman dari gereja. Kepada petugas kami persilahkan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Saat siang hari ini sebelum kita akan pulang, saya akan membacakan beberapa pengumuman gereja hari ini. Pengumuman yang pertama, ibadah umum tetap seperti biasa dilaksanakan 3 kali, yaitu jam 6.30, jam 9 dan jam 17. Pengumuman yang kedua, ibadah penyerahan anak diadakan pada minggu yang kedua saat ibadah yang kedua. Saya ulang, ibadah penyerahan anak diadakan pada minggu yang kedua saat ibadah yang kedua. Pengumuman yang ketiga, ibadah Natal diadakan tanggal 25 Desember 2021. Ibadah diadakan 4 kali, yaitu jam 6.30, jam 9, jam 16, dan jam 18. Ibadah menyesuaikan warna kartu yang sudah dibagi. Bagi jemaat yang tidak berkomsel bisa menghubungi wilayah yang terdekat atau masing-masing komsel, atau daftar ke sekretariat gereja. Pengumuman yang keempat terakhir, dana Natal terkumpul sebanyak Rp4.850.000. Apabila jemaat ingin janji iman Natal, bisa masukkan ke dalam amplop ditulis untuk Natal, atau bisa ditransfer ke rekening gereja. Kami segenap gembala sidang dan seluruh pelayan Tuhan mengucapkan banyak terima kasih untuk janji iman Natal.
Terima kasih, waktu kami kembalikan kepada WL.